Pharrell Brahmasta dan Fujianti Utami atau Fuji belakangan semakin menjadi sorotan publik. Bahkan keduanya disebut memiliki hubungan spesial. Lantas, benarkah keduanya kini tengah berpacaran? Sayangnya belum ada pengakuan dari mereka. Namun Pharrell memang mengakui bahwa dirinya dan Fuji memang sedang dekat. Berawal dari membuat konten bersama, akan tetapi Fuji dan Pharrell justru semakin terlihat bersama di berbagai kesempatan. Alhamdulillah, yang paling penting pokoknya Mas Pharrell itu sama Akala nanti ketemu jodohnya yang benar-benar dari Allah ya, teman sesurganya. Itu yang aku selalu khususan berdoa. Yang lain-lainnya tergantung. Kartu yang pertama di sini seorang laki-laki yang sedang didatangin oleh elang, artinya ya, hubungan ini antara Pharrell dan Fuji ini ya awalnya settingan dan akhirnya berhubungan baik. Berarti udah pacaran belum Kimacan? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri percintaan. Apakah Pharrell dan Fuji berjodoh? Ya. Kimacan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nuwun nuwun, sehat-sehat nggih rek ya. Siap untuk melihat kisi-kisi atau sesuatu untuk percintaan nih Ki. Ya, kita akan coba untuk menerawang ya percintaan antara Pharrell dan Fuji. Apakah mereka akan berjodoh? Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot, dan juga saya akan mengkolaborasikan antara penglihatan dan pendengaran saya untuk menerobos dimensi portal antara dua sejoli. Ngaten Kiki ya. Nah ini untuk kakak-kakak semuanya ya, ini salah satu request dari subscribernya Pintu Misteri. Namun kembali lagi ya, pastikan ada fans-fans dari kedua belah pihak ya. Mas Jawir Kimacan tidak kenal dua belah pihak. Namun kembali lagi, apa yang menjadi hasil nantinya, kalaupun tidak sesuai dengan harapan ataupun keinginan, ya, jangan marah. Karena kembali lagi, Kimacan ini membuka sebuah kartu ya, ini berdasarkan dari vision penglihatan juga dan juga melalui pendengaran Kimacan rek ya. Jadi yang putih disampaikan putih, kemudian yang hitam disampaikan hitam ya. Kimacan tidak akan membuat atau memberikan informasi sebuah hasil dari kartu hanya untuk membahagiakan, tidak ya. Jadi apa yang terlihat yaitu yang akan disampaikan. Jadi Mas Jawir dari awal menginformasikan apabila nanti sebuah hasil tidak sesuai dengan keinginan yang pro, yo mohon maaf ya. Tapi melalui ramalan inilah semoga ada hal baik yang bisa digunakan ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk introspeksi. Iya. Sebelum saya menerawang lebih dalam ya, saya ingin mendoakan para saudara-saudaraku yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilarismaniskan dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dan juga diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa-doa saya terkabul untuk saudara-saudaraku di luar sana. Alhamdulillah. Ya, kita akan lihat. Tapi sebelum saya masukin penerawangan lebih dalam, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura. Hari ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif.
Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari ya, dan juga bertemu orang banyak karena bagus sekali untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Betul ya Mas, jadi mau damel parfum aura sang jagat ini menjaga energi positifnya. Ya, kalau untuk wajah saya gunakan banyu mustika. Banyu mustika bagus sekali ya untuk wajah supaya lebih kencang, awet muda dan bersinar. Iya, kalau perempuan yang pakai inner beauty terpancar ya, yang laki-laki pakai berwibawa, berkarisma. Iya, apakah Pharrell dan Puji ini akan berjodoh? Terus Saya akan membuka 3 kartu untuk Oracle. Ya, 3 kartu untuk Oracle. Ya, 3 kartu melalui kartu tarot. Wow. nah ini yang terlihat ya Rek ya. Wow. Ya, 3 kartu. Oke. Puji dan Pharrell apakah berjodoh? Kita tidak bisa melihat perjodohan di sini ya, karena perjodohan di sini masih jauh sekali. Masih jauh Ki. Jadi dari kedua belah pihak ini tidak mau buru-buru untuk Jodoh, menikah. bahkan menikah. Apalagi di tahun 2025 ini kayaknya masih jauh dari mereka. Ya. Jadi kita akan bahas hubungan mereka ya. Hubungan. Jadi jangan terlalu jauh untuk jodoh. Jangan jodoh dulu deh. Ya. Hubungan aja dulu. Ngono balik. Ya, ini tadi ya kartu yang pertama. Ya. Kartu yang pertama di sini seorang laki-laki yang sedang didatangin oleh elang, artinya ya, hubungan ini antara Pharrell dan Puji ini ya awalnya settingan. Berawal dari settingan, ya, akhirnya nyaman menjadi relasi nyaman, dan akhirnya berhubungan baik. Jadi teman relasi menjadi dekat. Ya, teman relasi menjadi dekat, dan saat ini posisi dekat gitu. yang mana satu sama lain nyaman dengan hubungan ini. Berarti udah pacaran belum Cimacan? Belum, cuma merasa dekat. ya, merasa dekat dan nyaman, saling mengisi satu sama lain. Nah, ini tadi kartunya ya, saling mengisi satu sama lain. Jadi kalau dibilang jodoh itu masih jauh ya, tapi mereka dekat. Betul. Dekat dan nyaman dengan keadaan ini. Ya, dibilang settingan, awalnya settingan ya. Ini seperti Fuji dengan mantannya dulu. Dengan si Tori. Ya, itu awalnya settingan. Tapi berawal dengan settingan, dekat, nyaman. Nah, inilah keadaan yang sedang terjadi. Berawal dari sebuah settingan. Ya, berawal dari settingan, akhirnya nyaman dan sedekat ini. Nah, ini tadi Witing Tresno Jalaran Kulino. Tapi belum mengutarakan cinta gitu di sini Ya, ya. belum. Belum ya. Tapi ya di mata orang-orang ini pacaran nggak sih? Ini benar jodoh nggak sih? Ya, mereka nyaman satu sama lain. Inilah ya. Kartu yang kedua. Ya. Ini sebenarnya si Puji ini memang mengidolakan sosok Pharrell dari dahulu. Daripada saat dia putus dengan mantan. Dengan si Torek di Betul. Dia melihat sosok Pharrell ini sosok orangnya ganteng, ya. Yang kedua mandiri, sukses, sudah mapan, di umur sekian sudah mempunyai kemapanan yang bagus, ya. Puji mengidolakan sosok Pharrell, ya. Nah, ini dari pusaran tersebut yaitu tadi, ya. Pas pada saat bekerja sama untuk sebuah gimmick atau itu tadi settingan diiyakan. Karena mengangkat satu sama lain, saling mengangkat satu sama lain untuk popularitasnya di dunia entertainment, biar nggak meredup. Ya, betul. Nah, akhirnya dua-dua saling menguntungkan. Ya. Nah, dari dua sosok ini ya, sebenarnya kalau dilihat dari mata spiritual, anak pertama laki-laki ya dengan anak bungsu itu biasanya cocok. Biasanya cocok dari mata spiritual. Biasanya cocok ya, mereka akan akur. Satu karakter dari si Puji ini, dia anaknya anak bontot, manja, ya, manja. Punya minta perlindungan dari siapapun orang yang mendekat. Ya.
Dan si Farel ini kenapa pertama. nyaman dengan si Fuji. Fuji? Satu, Fuji pintar, Fuji gaul, Fuji membuat kalau cerita apa pasti nyambung. Oh, nyambung, sosok yang nyambung, Ya, nggak dan juga boring. si Fuji ini kan di atas sejajar dengan dia di dunia entertainment. Di dunia entertainment. Nah, itu tadi. TikTok. Nyaman. Ratu FYP. Akhirnya nyaman. Ya, satu sama lain nyaman. Betul. Tapi yang saya lihat di sini, si Farel Farel? ini menyembunyikan karakter asli. Oh, Ya, si Farel menyembunyikan Karakter karakter asli. asli. Oh. Nah, si Farel ini dekat dengan Puji, ada salah satu karakternya yang tidak sesuai, yang dia tutupi. oh gitu. Sebenarnya si Farel ini tipikal orang yang manja juga. Oh, Farel ini tipikal orang yang manja. manja juga. Ya. Jen. Tapi bertemu dengan Fuji, Fuji ya yang harus manja. lebih bisa memomong ya. ngomong ya. Nah, itu yang bertolak belakang dengan karakter aslinya si Farel. Nah, tapi di suatu saat karakter itu akan muncul sendirinya. Nah, tapi dia harus waspada, jangan sampai terlalu manja. Oh, je. Nah, karena yang saya lihat di sini karakter dari si Farel ini sebenarnya menyukai Je. cewek yang ada seperti Fuji, Je. tapi agak lebih tua sedikit. Oh gitu, berarti lebih modelnya menyenangkan, Betul. gaul, diajak ngobrol nyambung. Nah, Sebenarnya si Fuji ini udah lengkap, komplit lengkap kok. tapi hanya karena manjanya Ya. ini yang membuat aku sebenarnya juga pengen dimanja Manja, loh. seperti itu. Ngono iki Ini yang ya. saya maksud. Iya, je. Wah, iki. Ya. Ini yang untuk- terlihat di kartu ya. nggih. Ya. Fuji adalah energi leader yang sangat tinggi sekali. Oh, Ya. walaupun Kenapa manja, si ya. Fuji suka dengan si Farel? Farel. Satu, Farel adalah seorang yang baru-baru ini dia anggota DPR ya, Ketua Dewan je. ketua dewan ya. Nah, satu. Ya. Anggota Dewan. Anggota dewan. Ya. Ketua sih. Nah, itu tadi. Wah, ini bagus nih panutan nih. Je. Ya, tapi kan kita tidak tahu sisi dari si Farel di balik menjadi Anggota anggota Dewan dewan, DPR itu tadi ya. dia mempunyai sisi yang mana pengen dimanja. Tinggi. Nah, ya, setiap orang pasti ada lelah di posisi di luar dari jalurnya. Karakter ada beberapa karakter yang ditutupin ngaten Ya, iki ya. Betul. Nah, inilah. Jadi mereka ini saling menguntungkan satu sama Sebenarnya. lain. Ya, satu memang Puji awalnya lebih suka Farel, ya, Mengagumi Kiki ya. dan juga Farel juga mengagumi si Puji karena dia pintar, dia Ratu FYP ya, FYP, Ratu FYP dia. ya pintar, karirnya bagus, Bagus, itu jadi klop. Jadi apabila kalian bilang pacaran apa tidak, masih di posisi nyaman. Masih di posisi nyaman. Ya. Waduh. Jadi saya tidak lihat tuh apa ya Sosok. mereka ini berpacaran atau tidak, dan saya tidak melihat juga gambaran untuk menikah di tahun 2025 ini. Untuk menikah masih jauh. Nggak ada gambarannya Nggak ada Ki, ya. gambarannya di sini. Tuh dengerin ya. Kemudian Ki. Iya. Sosok wanita yang terkurung dengan cinta. Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari orang berdua ini, Farel dengan Puji, yang lebih mencintai adalah Fuji. Oh gitu Ki. Ya, mencintai adalah Fuji. Fuji yang lebih besar. Farel, Persentasenya lebih besar. Sangat cinta sekali karena dia tulus mencintai Farel. Tapi itu tadi, saya lihat si Farel Farelnya, ini apa ya? Hanya ingin jalan aja dulu. Jalan dulu. Oh, je. jalan aja dulu, kita ikutin arus. Tapi dua-duanya saya lihat tidak buru-buru untuk berumah tangga kok. Oh, je. Ya, tidak buru-buru untuk berumah tangga. Ya, jajaran mereka, pasangan berdua ini, mereka yang paling atas dari yang lain-lain. Dari yang lain. Dari berpacarannya si Fuji dan Farel, mereka paling atas. Oh, nggih. Dibandingkan Percintaan orang-orang yang lainnya. Wah, berarti sebenarnya dari langkah awal sebuah gimmicknya berhasil sebenarnya ya. Tapi lama-lama menjadi nyaman. Nah,
lama-lama menjadi nyaman dan akhirnya ya ini bisa dilihat orang-orang ini seperti pacaran. Tapi yang saya lihat ya masih nyaman Belum aja. ya, belum ada keputusan karena kembali lagi ada sesuatu hal dari si laki-lakinya yang memang ya nggak tahu sejalannya dengan waktu ya Ki. Ya mungkin dengan sebuah kejujuran akhirnya si Fuji bisa menempatkan dan bisa memanjakan, ya nggak tahu juga Ki. Betul. Karena si Farel ini ada salah satu karakter yang masih childish gitu kayak bukan kayak dia seperti dua karakter nih. Oh, mempunyai dua karakter. Pada saat dengan Fuji dia harus seperti ini, di luar dari karakter aslinya. Oh, pada karakter aslinya yang satunya. Seperti itu. Kan nggak enak kayak gitu ya. Ya, seperti menjadi orang lain. Betul. Tapi nyaman. Nah, nggak merasa tertekan, tapi nyaman. Tapi ada karakter yang, aduh sebenarnya saya pengen kayak gini. Ya. Mungkin karena dari langkah awal settingannya harus begitu kali Geki ya. Betul. Di-image-kan seperti itu. Wah, jujur aja, Mas Farel. Ya, banyak orang-orang spiritual di luar atau pembaca tarot di luar sana ya mengatakan, ayo Puji, ayo Farel cepat menikah, biar menjadi ikatan yang pasti. Ya kembali ya, mereka berdua tidak langsung ingin buru-buru menikah ya, karena apabila sudah menikah itu kan ikatannya sangat kuat sekali. Takutnya kalau misalnya ada apa-apa di perjalanan, betul mau tanggung jawab kalian. Oh iya betul. Nah, biarkanlah mereka berjalan dengan apa adanya, walaupun nanti akhirnya titik terang seperti apa, yaitu udah selesai baik. Ya, biarkanlah mereka masih muda, mereka masih meniti karir, ya, biar puaskan dulu, betul. Karena cerita berpacaran dengan cerita rumah tangga itu akan berbeda nantinya, apalagi pada saat nanti cerita mempunyai anak. Beda meneh ceritanya. Karena mereka yang benar-benar sedang meniti karir saat ini. Betul gitu ya. Tuh, mereka berdua saja yang sudah mapan, berdua mempunyai uang masing-masing, mereka harus berpikir bagaimana untuk menikah gitu kan. Pikir-pikir dulu. Kita yang buru nikah. Yang gajinya UMR jangan buru-buru dulu. Tabungin dulu, takutnya ada biaya-biaya urgent setelah menikah. Setelah menikah kalau ada tabungan kan bisa kita keluarkan. Betul. Ya, pemikiran berdua ini emang sangat realistis ya. Realistis, betul. Mumpung nambah lagi naik, betul, untuk cari rezeki ya. Ngumpulin. Kalau untuk kalau untuk menikah pokoknya masih jauh di sini saya lihat. Kalau jodoh atau tidaknya itu juga masih jauh. Sedang nyaman di pasir penjajahan. Betul. Nanti kalau dibilangin jodoh ternyata tahun 2025 nggak nikah, gue nyalano Ki Macan. Kalau dibilang nggak jodoh nanti fansnya marah. Tapi di tahun 2025 ini belum ada pernikahan. Saya lihat belum ada di sini. Ya, biarkanlah mereka menikmati. Oh, nom. Ya. Yang siapa namanya? Si Fuji sedang nyaman dengan Farel. Ada yang memperhatikan, ada yang memanjakan, ada yang mengkasih arahan. Si Farel pun begitu juga dengan Fuji, bisa bernegosiasi, berdialog, menceritakan dalam pekerjaannya, ya, dan juga bisa curhat. Jadi tempat curhat yang bagus mereka. Betul. Berdua. Ngoten ya Ki ya. Nah, kemudian Ki ada lagi? Cukup ya Ki. Apa yang ditanyakan Mas Syawir? Nah, ini tadi ya Ki ya. Berarti mereka berdua masih saling nyaman satu sama lain. Saling keluarga mereka pun juga saling memahami kok. Saling memahami dan tidak memburu-buru untuk menikah. Betul ya, coba. Karena si Fuji kan masih ada kakak. Oh, laki-laki yang belum menikah. Mungkin dia melangkahi. Kalau menurut saya masih jauh. Gitu ya, Ki ya. Nah, ini mohon maaf kalau untuk si Fujinya sendiri, sebelumnya kan pernah dideketin tuh sama orang Malaysia itu. Itu sebenarnya gimmick juga atau bagaimana nih, Ki? Ya, pelangi. Yang saya lihat di sini sebenarnya si Puji sebelum kerjasama dengan si Farel itu diajak kerjasama.
tapi si Fuji tidak mau. Oh, ngoten Ki. Ya, besar harapan dari Aisar ya. Oh, Aisar untuk kerjasama dengan Fuji untuk mendompleng gimmick ini. untuk gimmick ini ya. Tapi tidak mau ditolak mentah-mentah. Oh iya. Karena itu tadi Nggak srek, nggak satu frekuensian, dan juga nggak sejalan menurut si Fuji. Nah, datanglah si Farel tersebut. Ya, datanglah Farel tersebut mengisi itu semuanya. Ayo. Nah, dan sekarang Farel nyaman ya. Dan Aisar di luar sana sibuk dengan yang lain karena sudah bukan diputuskan ya, karena sudah dipertegas oleh si Fuji untuk tidak gitu ya Ki ya. Jadi bukan sebuah penolakan untuk Betul. cinta ya, tapi kan sebuah kerjasama itu tadi. Karena dunia entertainment itu kan kalau kita lihat kan penuh dengan sandiwara. Jadi kita nikmatin saja drama-drama yang disajikan ya. Betul. Ya, oh ini maaf, ini terakhir. Anjir. Oh iya, masih ada satu Ki ya. Ya. Di sini ada kesedihan ya. Oh. Akan ada momen yang akan kalian dapatkan nanti. Fuji akan sedih dengan kisah ini. Ya, itu akan momen. Pasti ada beberapa tidak ada di luar sana, apalagi berpacaran tidak ada permasalahan. Begitu juga walaupun berpartner, berpacaran, teman dekat pun masih ada slack. Nah, nanti akan ada slack di sini yang akan kalian lihat ya. Yang mana si Fuji akan merasakan kesedihan dalam hubungan ini. Oh, karena apa nih? Apa? Ada sesuatu percintaan. Oh, dia. Ya. Yang lakinya dengan seseorang mungkin. Bukan. Seperti ada sesuatu rahasia yang diketahui oleh Fuji. Oh, gitu, yang membuat dia bersedih. Betul. Walah, kuwi ya. Ya, yes. Ya, cukup Geki ya, waktu ini tadi ya, Rek ya. Seru ya. Nah, tapi kembali lagi ya, Rek ya, apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan ini, yang baik ya diambil, kalau yang tidak baik ya buat waspada saja. Namun kembali lagi, apa yang terlihat di media sosial itu kan tadi Ki Macan, banyak dunia entertain ini yang sebuah tipu-tipu atau sebuah sandiwara yang walaupun memang tidak semua dibuat ya. Kalian nikmatin ya. Makanya kalau menikmati jangan terlalu serius, Rek ya. Jangan terlalu serius, apalagi sampai si ibu-ibu mengorbankan segalanya, itu jangan ya, nggak boleh seperti itu ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan atau men-spill ke medianya Ki Macan ya. Jodoh itu tidak boleh dipaksa. Jodoh itu Tuhan sudah menyiapkan. Jodoh itu sebuah cerminan. Nah, makanya Ki Macan membuat juga ini sebuah ikhtiar media, sebuah jodoh tentang jodoh ya Ki ya. Ada, nah, gelang magnet jodoh. Ini gelang magnet jodoh, ini ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Nah, gelang magnet jodoh ini akan membantu menarik jodoh kalian. Nah, namun kembali lagi, gelang magnet jodoh ini bukan pemikat. Jangan kalian pikir dengan pakai gelang magnet jodoh terus kemudian lelaki akan menghubungi kalian untuk bilang menyatakan cinta. Enggak seperti itu konsepnya. Medianya Ki Macan ini akan membantu si pemakainya memperbaiki, menjadikan si pemakainya itu pribadi yang baik. Karena apa? Jodoh yang baik akan didatangkan. Nah, gelang magnet jodoh bisa kalian dapatkan itu melalui admin 3 atau bisa melalui toko online itu di Shopee. Tanya di admin 3 nanti seperti apa gelang magnet jodoh pasti akan dijelaskan oleh admin 3. Ya. Nah, gelang magnet jodoh. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu saatnya Mas Jawir juga mengingatkan yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan penontonnya Pintu Misteri ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri ikuti juga Facebook Ki Macan, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook maupun di YouTube Pintu Misteri ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Karena syarat dari Rogo Sukmonya Ki Macan yang gratis itu like, komen, dan share. Like dulu videonya, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk media-media Ki Macan yang lain-lainnya nih kira lengkap dengan nomor telepon admin resminya.
WA admin resminya ya. Dan untuk transaksi itu hanya melalui satu bank akun saja, Bank BCA, nomor rekeningnya 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Iya. Toko online di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa kewajiban kita untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada hari yang sulit untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Gitu ya Ki ya, makanya bersyukurlah selalu. Momen dimana tersulit itu ternyata Tuhan menginginkan kita agar bisa lebih kuat, Yeah. Nah, jadi harus bersyukur ya Ki ya. Yeah. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Betul. Matur nuwun. Sama-sama. Saya Mas Jawi Dan saya Ki Macam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.